Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Islamia dengan NIM 08 01118825300003. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman nomor 2 yaitu pecahan uang atau mencari pecahan uang. Nah, di sini terdapat deskripsi program. Jadi program ini tuh dibuat untuk menentukan pecahan uang dari sejumlah uang yang dimasukkan oleh pengguna atau user. Program akan membagi jumlah uang tersebut mulai dari pecahan terbesar hingga pecahan terkecil. Nah, di sini aku masukin tuh dari pecahan terbesar itu 100 sampai pecahan terkecil itu 500 dalam rupiah ya, uang Indonesia. Setiap pengecekan dilakukan menggunakan percabangan sehingga apabila jumlah uang masih memenuhi pecahan tertentu, maka program akan menghitung berapa lembar atau koin yang dapat digunakan dan kemudian menghitung sisa uang untuk proses berikutnya. Nah, di sini ada mulai deklarasi variabel yang bertipe bilangan bulat untuk menyimpan jumlah uang. Jadi variabelnya itu uang ya, variabel uang, bilangan bulat atau integer. 3. Program meminta user atau pengguna untuk memasukkan jumlah uang. Jadi kita akan menginput jumlah uang dan kita akan lihat hasilnya itu dari inputan kita itu uang 100.000 berapa lembar, uang 50.000 berapa lembar. Nah, program akan mengecek apakah uang lebih besar dari atau sama dengan 100.000. Jika ya, program menghitung jumlah lembar 100.000, lalu menampilkan hasilnya ke layar. Misalkan 100.000 itu ada berapa lembar. Jika tidak, program tetap berjalan, karena di sini kita akan memakai if-if bukan if-else. Nah, kemudian program menghitung sisa uang dari pembagian tersebut atau pembagian 100 ini. Program mengecek apakah sisa uang lebih besar atau sama dengan 75.000. Jika ya, program menghitung jumlah lembar 75.000 lalu menampilkan hasilnya ke layar. Nah, program menghitung kembali sisa-sisa uang selanjutnya sampai ke pecahan 500 perak atau 500 koin ya. Nah, barulah programnya akan selesai. Di sini kita langsung masuk saja ke program C++ agar mudah untuk menjelaskannya. Nah, di sini ada include IOStream itu untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada C++ atau memanggil library-nya, misalkan cout, cin, nl gitu. Terus ada using namespace std itu tuh agar saat kita menuliskan cout dan cin itu tidak perlu lagi menuliskan std di awalnya. Dan int main itu tuh untuk memanggil semua fungsi. Jadi atau untuk memulai sebuah program ya. Jadi program-program yang ini akan tersimpan di int main atau fungsi main. Nah, di sini ada kurung kurawal. Kurung kurawal itu untuk menandakan awal dan akhir tiap program. Terus di sini ada int uang atau variabel integer. Variabel uang bertipe integer. Dan di sini ada cout. Cout itu untuk menampilkan teks ke layar agar bisa diinput oleh pengguna. Di sini misalkan masukkan jumlah uang. Dia akan menampilkan masukkan jumlah uang. Terus di sini ada cin uang. Nah, jadi kalau misalkan kita menginput data dimasukkan jumlah nilai uang ini, dia akan kesimpan atau tersimpan di variabel uang. Terus di sini kita masuk ke kondisi if. Kondisi if. Di sini mengecek kondisi apakah uang atau uang yang kita input tadi itu lebih dari sama dengan 100.000. Nah, kalau misalkan dia memenuhi ini, dia akan mengecek kondisi yang ada, bukan, menjalankan program yang ada dalam kurung kurawal ini. Kenapa di sini memakai kurung kurawal? Karena kalau tidak memakai kurung kurawal, semua program yang ada di bawah ini bisa dianggap bagian dari if ini. Jadi agar aman itu memakai kurung kurawal. Jadi kalau misalkan kondisi if ini terpenuhi, dia akan menjalankan program yang ada dalam kurung kurawal ini. Nah, di sini int lembar itu uang. int lembar itu uang sama dengan uang dibagi 100.000. Input kita tadi dibagi 100.000.
Nah, jadi dia akan menampilkan ke layar 100.000 itu ada berapa lembar. Nah, misalkan kita input 150.000. Nah, 150.000 dibagi 100.000 itu satu. Dan sisa 50.000 kan. Dia akan mencetak lembar. Misalkan 100.000, lembar ini variabel baru, misalkan satu hasil dari ini, lembar ini hasil dari ini, satu terus akan mencetak lagi lembar. Nah, kan tadi udah menjalani ini. Kalau misalkan uang itu tuh dibagi dibagi dengan 100, sisa pembagian dengan 100 tadi, itu sisanya berapa? Jadi sisa pembagian dengan 100, uang muat sama dengan 100. Nah, sisa pembagiannya tadi akan lanjut ke kondisi setelahnya. Kondisi if setelahnya. Nah, apakah uang itu lebih dari sama dengan 75.000? Kalau ya, dia akan menjalankan program yang ada dalam kurung kurawal ini. Jika tidak, dia akan lanjut ke program setelahnya. Jika tidak, dia akan lanjut ke program setelahnya. Jika iya, dia akan tetap menjalankan program. Jadi misalkan kondisinya terpenuhi atau tidak terpenuhi, dia akan tetap menjalankan program selanjutnya. Meskipun kondisi awal terpenuhi, dia tidak langsung berhenti seperti if else, tetapi dia tetap menjalankan program setelahnya. Karena di sini kita memakai if. Di sini ada fungsi NL. NL ini untuk membuat paragraf baru. Jadi inputnya itu bakalan outputnya itu dia akan ke bawah, paragraf baru tidak ke samping. Jadi dia akan lebih rapi. Nah, di sini kalau misalkan uang lebih dari sama dengan 75.000, dia akan menjalankan yang ini. Terus uang mod sama dengan 75.000, sisanya tadi bakalan lanjut ke if selanjutnya. Apakah uang lebih dari 50.000? Kalau iya, dia akan menjalankan program yang ada di sini. Uang dibagi 50.000, cetak misalkan satu lembar. Nah, misalkan uang mod sama dibagi modulo sama dengan 50.000. Nah, misalkan uang itu memenuhi kondisi yang ini, 50.000-nya itu ada berapa lembar gitu kan. Dan sisanya itu akan langsung lanjut ke kondisi if berikutnya sampai kondisi if yang terakhir. Tuh. Nah, misalkan kondisi if yang ini, misalkan uang itu lebih dari sama dengan 500, nah seharusnya ini bukan INT, ya dia tetap INT lembar karena variabelnya tetap lembar, walaupun nanti kita cetaknya tuh dalam kata koin, karena uang 500 rupiah, 500 perak, itu koin. Jadi nanti count 500 satu koin gitu. Karena ini tuh variabel dan ini tuh tampilan ke layar. Dan NL untuk buat variabel baru. Nah, kalau misalkan uang sama dengan 500 itu masih ada sisa, uang dibagi 500 itu masih ada sisa, sisanya bakalan lanjut ke sini. Apakah uang itu lebih dari sama dengan 0? Nah, kalau misalkan dia masih lebih, dia bakal misalkan dia masih lebih, misalkan sisanya masih 300, dia bakalan mencetak ini sisa yang tidak dipecah uang. Nah, dia akan mencetak pada uang ini dan programnya akan langsung berakhir. Nah, di sini aku coba jalanin programnya. Programnya di sini agak berat. Masukkan jumlah uang. Di sini misalkan aku masukkan 158.600 misalkan. Nah, di sini 100 ada satu lembar. Bentar. Di sini 100 ada satu lembar. Karena dia tuh lebih dari 100 kan. 158.600 itu lebih dari 100. Nah, 158.600 itu dibagi 100 itu sama dengan 1. Dan sisanya itu ada 58.600. Dan sisa dari ini, dari mod ini,
Dia lanjut mengecek ke variabel selanjutnya ya. Sebentar, 158.600. Jalanin ulang dulu programnya. 158.600. Nah, kan tadi sisanya itu ada 58.600. Nah, di sini kondisi if yang ini tuh tidak terpenuhi. Kenapa kondisi if yang ini tidak terpenuhi? Karena tidak ada apa ya? Karena 58.000 itu tidak lebih daripada dari 75.000. Jadi kondisi if yang itu tidak terpenuhi. Dan dia tuh langsung ke if selanjutnya. Langsung ke if selanjutnya. If selanjutnya itu ada 50.000. Nah, sama misalkan 50.000 apa ya, 58.600 itu lebih dari 50.000, dia akan membagi dengan 50.000. Nah, 58.600 itu kalau dibagi 50.000 sama dengan 1, dan sisanya itu ada 8.600. Di sini dia tidak lebih dari 20.000, tidak lebih dari 10.000, tidak lebih, tapi dia lebih dari 5.000. Nah, makanya di sini dia mencetak 5.000-nya satu lembar. Karena kalau misalkan 8.600 dibagi 5.000 itu sama dengan 1, dan sisanya itu 3.600. Nah, di sini dia lanjut juga ke paragraf ini, apakah 3.600 itu lebih dari 2.000? Jawabannya ya. Jadi 3.600 itu kalau dibagi 2.000 dia sama dengan 1, dan sisanya itu ada 1.600. Terus lanjut ke sini lagi, apakah 1.600 itu lebih dari 1.000? Ya, benar. Kalau 1.600 dibagi 1.000 itu hasilnya 1, dan sisanya itu tinggal 600. Terus lanjut lagi ke sini, variabel uang. Variabel ini apakah 600 lebih dari 500? Jawabannya ya. 600 dibagi 500 itu 1, sisanya 100. Nah, di sini ke kondisi yang terakhir, kondisi yang terakhir, apakah uang yang tadi, apakah 600 itu lebih dari 0? Ya, jawabannya. Jadi dia akan mencetak juga sisa yang tidak bisa dipecah, itu isinya itu variabel uang. Jadi sisanya tadi, sisa yang tidak dipecah itu ada 100 perak. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pseudocode-nya. Nah, di sini pseudocode-nya tuh sama seperti program C++. Nah, tapi di pseudocode, begin itu sama dengan kurung kurawal. Begin, terus end. Kalau di program C++, dia tuh pakai kurung kurawal, buka dan tutup. Kalau di pseudocode, dia pakai kurung kurawal, bukan kurung kurawal, tapi pakai begin dan end. Di sini ada var uang integer. Jadi variabel uang bertipe integer. Terus ada write. Write itu untuk menampilkan teks ke layar. Misalkan masukkan jumlah uang. Write itu sama dengan cout kalau di program C++. Dan read itu untuk variabelnya. Jadi read ini, uang ini bakalan masuk ke sini. Jadi kalau kita misalkan input masukkan jumlah uang, dia akan tersimpan ke variabel uang. Read ini sama dengan in kalau misalkan di program C++. Nah, di sini sama. Kondisi if, kalau misalkan uangnya itu lebih dari sama dengan 100, then dia bakalan ngecetak nih, mencetak apa sih? Mencetak lembar uang atau div atau 100.000. Oh iya, sebelumnya di sini tuh harus ditambahin bagian dulu. Karena kurung kurawal itu sama. Bukan sama sih. Kayak kurung kurawal di program C++ itu tuh bagian di pseudocode. Jadi gini, begin. Begin terus end. Sini lagi, kalau misalkan if ini terpenuhi, kita cek kondisi dalam ini, kita buka begin dulu. Lupa namanya.
begin sama N. Oh, sama kondisi ini yang terpenuhi, dia akan cek begin lagi. Sini ya. Jadi begin itu sama dengan kurung kurawa kalau misalkan ini. Ya. Nah, misalkan if uang itu lebih dari 100.000, kalau misalkan terpenuhi, dia akan menjalankan program dalam begin dan end. Lembar. Nah, kalau misalkan di program C++ itu kalau mau masukkan sebuah variabel baru ke variabel, itu dia pakai sama dengan, tapi kalau misalkan di pseudocode dia memakai tanda panah. Itu bedanya. Kalau sama dengan si di program C++, itu untuk memasukkan variabel, tapi kalau di pseudocode itu sama dengan dalam artian matematika. Dan div itu kalau misalkan untuk di pseudocode dia tuh untuk pembagian, jadi uang dibagi 100.000 sama seperti ini, right, 100.000 lembar, ini variabel lembar, dan mencetak variabel lembar. Variabel kalau misalkan tulisan dia tuh pakai tanda kutip tip 2, tapi kalau misalkan dia variabel dia biasa saja. Nah di sini ada uang lagi, uang itu masukin uang mod 100.000 dan n. Sama seperti program C++, kalau misalkan dia terpenuhi atau tidak, dia tetap menjalankan program setelahnya sampai selesai. Nah, apa beda N dengan N? Beda N dengan N. Nah, N untuk mengakhiri kondisi if dan N untuk mengakhiri kondisi, semua program. Apa bedanya? Bedanya itu banyak. Bedanya itu banyak ya. Beda N untuk mengakhiri program dia tuh pakai E besar dan pakai titik. Jadi itu tuh untuk mengakhiri semua program. Tetapi kalau misalkan N untuk kondisi if, itu tinggal N seperti biasa saja. Nah, di sini lanjut untuk ke flowchart. Mana flowchart? Nah, di sini ada bentuk oval itu untuk memulai dan mengakhiri sebuah program. Nah, di sini mulai start, terus kita malah diminta untuk menginput variabel uang atau variabel A. Di sini aku pakai uang ya, harusnya pakai A. Tetapi sama aja, tapi di sini akan aku ganti lagi nanti. Nah, misalkan uang itu lebih dari sampai 100, kalau misalkan dia memenuhi atau true, dia bakalan lanjut memproses atau menghitung lembar. Variabel lembar akan dimasukkan hasil dari uang dibagi 100.000. Terus uang mod 100.000 dan selanjutnya akan mencetak lembar. Kayak 100.000 itu ada berapa lembar. Dan mod tadi atau sisa tadi akan lanjut ke apakah uang itu lebih dari 75.000 atau tidak. Nah, kalau iya, dia sama seperti ini akan memproses lagi, terus mencetak lembar lagi, terus ke sini lagi. Tetapi kalau misalkan dia false, dia tidak akan mencetak lembar, tapi dia langsung ke program selanjutnya. Nah, misalkan uang tuh tidak lebih dari sama dengan 50.000, dia langsung ke false. Apa ngecek uangnya tuh lebih 20.000 atau enggak. Terus kayak ini seperti ini semuanya. Dia hanya mengulang-ulang sampai semua kondisinya itu terpenuhi atau mungkin tidak terpenuhi. Nah, di sini ada yang udah mau terakhir, apakah uangnya itu lebih dari sama dengan 500? Kalau iya, dia bakalan menghitung lagi uang dibagi 500 itu masukin ke variabel lembar dan uang 500 itu sisanya bakal lanjut ke uang apakah lebih dari 0 dan hasil ini tadi dia bakal ngecetak koin karena 500 itu koin ya bukan lembar. Nah terus kalau misalkan uang lebih dari
nol, dia akan mencetak variabel uang atau sisa yang di sini tadi, tapi kalau tidak dia langsung false atau programnya langsung berakhir. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.